Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia panggil 26 pemain lawan Brunei Darussalam. Timnas Indonesia akan melawan Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oleh sebab itu, skuad Garuda bakal berkumpul dalam waktu dekat. Timnas Indonesia akan dua kali berhadapan dengan Brunei Darussalam dalam babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda bakal menjadi tuan rumah lebih dulu. Pasukan Sintayong akan menjamu Brunei Darussalam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang 12 Oktober 2023. 5 hari berselang, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Brunei Darussalam. Duel tersebut bakal berlangsung di Hassanal Bolkiah National Stadium Bandar Sri Begawan. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengungkapkan kepada skuad Garuda bakal memulai persiapan. Nantinya latihan pertama bakal berlangsung di Palembang. Timnas Indonesia direncanakan akan kumpul pada 9 Oktober 2023. Ujar Nova dihubungi bola.net Senin 2 Oktober. Nova mengatakan pelatih Timnas Indonesia Sintayong akan memanggil total 26 pemain untuk menghadapi Brunei Darussalam, termasuk para pemain yang berkompetisi di luar negeri. Timnas Indonesia bakal memanggil 26 pemain. Rencananya kami bakal berkumpul langsung di Palembang, imbuh Nova. Babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masuk dalam periode FIFA Matchday yang terjadwal 9 hingga 17 Oktober 2023. Sehingga setiap klub wajib melepas pemainnya ke Timnas Indonesia. Bila dapat melewati adangan Brunei Darussalam, Timnas Indonesia akan lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda bakal menghuni grup F yang diisi oleh Irak, Vietnam, dan Filipina. Sintayong punya motivasi tambahan untuk membawa Timnas Indonesia bantai Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab pelatih Timnas Brunei Darussalam Mario Rivera pernah melakukan fitnah terhadapnya soal menyogok wasit. Mario Rivera pernah menyampaikan hal ini pada saat Timnas Brunei Darussalam jumpa Timnas Indonesia di Piala AFF 2022, 26 Desember 2022 lalu. Pada saat itu, skuad Garuda sukses menang dengan skor telak 7-0. Namun, Mario Rivera menyebut bahwa wasit tidak bersikap adil sebagai pemimpin pertandingan. Dia bahkan mengindikasikan bahwa Sintayong membayar wasit dengan mengatakan bahwa sang wasit akan ditraktir oleh sang pelatih asal Korea Selatan tersebut seusai pertandingan. Pada menit kelima, Anda bisa melihat hakim garis tertawa bersama pelatih Indonesia karena keduanya orang Korea Selatan. Ini sulit dipercaya, mereka tidak menghormati sepak bola dan para pemain. Ujar Mario Rivera 2022 lalu dilansir dari kanal YouTube Harimau Malaya. Jordi Amat ungkap betapa seriusnya Timnas Indonesia hadapi Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain Timnas Indonesia Jordi Amat berbicara jelang laga kontra Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek Johor Darul Takzim tersebut menekankan bahwa laga ini sangatlah penting bagi skuad Garuda. Jadi mereka harus mempersiapkannya secara serius. Skuad asuhan Sintayong akan memulai pertualangannya menuju Piala Dunia 2026 pada Oktober 2023 ini. Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam di putaran pertama sebelum menuju ke putaran kedua yang dimainkan dengan format grup. Di atas kertas, Timnas Indonesia sangat diunggulkan untuk mampu menang di sini. Namun, Jordi Amat menyadari bahwa ini adalah laga yang harus ditatap dengan sangat serius. Dia menolak untuk terlena dengan status unggulan tersebut. Ex-back pemain Swansea City itu pun memperingatkan skuad asuhan Sintayong untuk menganggapnya sebagai partai yang krusial. Kami sudah menyadarinya sedari awal. Kami harus melaluinya dari laga ke laga. Dua laga berikutnya kontra Brunei, baik kandang dan tandang sangatlah krusial, kata Amat dilansir dari laman resmi FIFA.
Berbicara tentang persiapan, Jordi Amat mengatakan bahwa segalanya berjalan dengan positif. Pelatih Sintayong menaruh kepercayaan bahwa para pemainnya bisa meraih hasil positif. Persiapan kami berjalan positif. Pelatih Sintayong telah sangat sportif dan ia meyakini bahwa kami mampu melakukannya. Itu semua tentang performa di lapangan, mengeksekusi rencana permainan dan meraih tujuan kami. Tandasnya, Indonesia akan menjadi tuan rumah lebih dulu pada 12 Oktober 2023 di Stadion Jakabaring, Palembang. 5 hari kemudian, Jordi Amat dan kolega bakal melawat ke Brunei Darussalam untuk leg kedua. Sintayong beri 3 syarat bagi pemain yang ingin dinaturalisasi jadi WNI dan perkuat timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memberi 3 syarat kepada pemain keturunan yang ingin dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat Garuda. Syarat-syarat tersebut sejatinya tidak terlalu sulit, namun bisa menjadi penyaring untuk PSSI saat hendak ingin menaturalisasi pemain asing. Seperti yang diketahui, akhir-akhir ini mulai banyak pemain keturunan yang tertarik membela timnas Indonesia. Kemungkinan besar hal itu karena keberhasilan sejumlah pemain naturalisasi bersama skuad Garuda. Jordi Amat, Sandy Walsh, Peter Nemer, Rafael Struijk, dan Ever Jenner merupakan contoh pemain naturalisasi terbaru yang bisa dikatakan tampil mengagumkan bersama timnas Indonesia. Berkat mereka pun kini Garuda mulai dipandang dan mengalami peningkatan di ranking FIFA. Efek positif itu lantas membuat sejumlah pemain keturunan di luar negeri pun tertarik membela timnas Indonesia. Sebut saja seperti Jetnas, Luka Aveling, Ragnar Uratmangun, dan Ilyas Al-Haf menjadi nama-nama pemain keturunan yang secara terang-terangan mengaku tertarik membela timnas Indonesia. Tentu tidak semua pemain bisa begitu saja langsung masuk program naturalisasi. Ada berbagai syarat yang harus dilalui. Dari Sintayong, ia memiliki 3 syarat untuk harus dipenuhi sang pemain jika ingin dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Ketiga syarat itu adalah: pertama, tentu saja pemain harus berdarah Indonesia. Sejatinya naturalisasi bisa saja dari pemain asing yang sudah lama tinggal di Indonesia, namun Sintayong tampaknya lebih tertarik menggunakan pemain keturunan. Lalu syarat selanjutnya adalah sang pemain skill yang mumpuni dan memiliki rasa tanggung jawab. Jelas Sintayong ingin pemain yang dinaturalisasi adalah pemain hebat. Karena itu skill bermain yang di atas rata-rata serta memiliki rasa tanggung jawab adalah syarat selanjutnya. Untuk dinaturalisasi, pemain itu mesti berdarah Indonesia, memiliki teknik yang bagus, dan bertanggung jawab sebagai pemain tim nasional Indonesia, ujar Sintayong beberapa waktu lalu. Syarat yang diminta oleh Sintayong itu sudah berlaku sejak awal Jordi Amat dan Sandy Walsh dinaturalisasi. Hasilnya, kini Jordi dan Sandy terbukti menjadi pemain penting dan memiliki peran yang penting untuk skuad asuhan Sintayong.